Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi la saghirata ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kata Nabi, tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Tidak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Karena itu kita diajari oleh Nabi sehari semalam minimal kita istighfar 100 kali. Minimal kita istighfar 100 kali. Dan alhamdulillah kita biasakan istighfarnya selesai sholat subuh. Apa manfaat dan hikmah istighfar? Ini bahasan terakhir tentang istighfar, manfaatnya. Yang pertama, manfaat istighfar itu adalah memperlancar rezeki. Yang kedua, menyebabkan seseorang itu diberi keturunan oleh Allah. Ketiga, manfaat istighfar itu Allah akan menurunkan hujan. Keempat, manfaat dari istighfar itu apa? Kita akan dihilangkan dari hidup yang sumpek, sempit. Manfaat yang kelima, istighfar itu kita akan dibahagiakan oleh Allah. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi hatinya kaya. Nah, ini yang penting. Jadi banyak orang itu hartanya melimpah tapi hidupnya itu susah terus. Orang yang banyak istighfar itu hidupnya pas, sederhana tapi bahagia. Apalagi hidupnya cukup. Nah, ini manfaat istighfar yang keenam. Kemudian manfaat istighfar yang ketujuh adalah doanya gampang dikabulkan. Doanya gampang dikabulkan. Pagi ini kita bahas yang terakhir adalah ke-8 dan 9. Apa manfaat istighfar yang ke-8? Manfaat istighfar yang ke-8 itu adalah istighfar dapat mempercepat keinginan atau hajat kita. Jadi kalau kita punya hajat, punya keinginan, perbanyak istighfar. Ya contohnya Nabi Adam kepingin ketemu Ibu Hawa, menurut logika sulit, berjauhan dan sulit ditempuh, tidak ada alat komunikasi, hanya alatnya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hajatnya kepingin ketemu istrinya, dengan istighfar akhirnya Allah mempertemukan di Jabal Rahmah, di Jeddah. Ini contoh di Al-Quran dan pasti benar. Nabi Yunus ditelan ikan, ikannya masuk dalam laut. Siapa yang bisa mengeluarkan orang dalam ikan? Ikannya dalam laut. Wong kapal saja masuk dalam laut sulit diangkat. Nabi Yunus modalnya apa? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bisa dikeluarkan dari perut ikan, ikannya naik ke permukaan dan mengeluarkan Nabi Yunus. Yang terakhir, manfaat istighfar itu apa? Yang kesembilan, menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan penyakit. Makanya di pojok-pojok di Mekah itu ada tulisannya, sembuhkan penyakitmu dengan istighfar dan sodako. Sembuhkan penyakitmu dengan istighfar dan sodako. Jadi sahabat-sahabat dulu zaman setelah Rasulullah, kalau sakit itu pertama dia yang dilakukan sholat hajat. Sholat hajat, minta kepada Allah kesembuhan dari penyakit ini. Sehari belum sembuh penyakitnya, maka cara yang kedua, dia kemudian istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Barangkali penyakit ini karena dosanya, istighfar seharian. Sehari semalam penyakitnya itu belum sembuh, maka besoknya dia bersedekah. Karena perintah Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan istighfar dan sodako. Maka dia bersedekah, ya Allah, dengan sedekah ini sembuhkan penyakitku. Hari keempat kok belum sembuh, maka dia mencari makanan yang disebut di Al-Quran, kurma, habbatus sauda, apel, yang disebut di Al-Quran itu, minyak zaitun, buatin, dimakan. Barangkali dengan ini Allah menyembuhkan. Kalau sudah makanan herbal yang disebut oleh Nabi di Al-Quran dan hadisnya belum sembuh, baru datang ke tabib atau dokter. Kelima, nah baru dia datang ke tabib atau dokter. Ini tahapan-tahapan menyembuhkan penyakit. Bedanya dengan kita, kalau sakit gak pakai istighfar, gak pakai doa, gak pakai sedekah, langsung nanggoni rumah sakit. Nah ini makanya ada tahapan. Istighfar itu dapat menyembuhkan penyakit. Demikian Bapak Ibu, kajian pagi ini tentang 9 manfaat dan hikmah istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk beristighfar kepada Allah sehari semalam minimal 100 kali. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.